Latiful tubina bil fikal khafi ya latiful qudratikal latis tawaita biha alal arsh falam ya'lamil arshu aina mustaqarruka minhu illa ma kafaitana an kulli su'. Kita doakan selalu pendiri Pondok Pesantren Kitul Indo Abu Ya Kitul Almarhum Al-Maghfurlah. Walaupun bagaimanapun juga kegiatan-kegiatan yang terjadi sesudah beliau tentu karena keberkahan dan barangkali ada isyarah batin daripada beliau. Kita doakan kepada Allah semoga beliau dimasukkan Allah Ta'ala di tempat yang mulia di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita hormati, kita muliakan pendiri, pengasuh, pencetus halaqah kita ini, baik beliau langsung menzuriati Rasul, yaitu Habib Aziz Assegaf, walaupun beliau guru kita, Guru Permato, dan guru-guru yang lain dan kawan-kawan yang lain. Kemudian guru kita, pimpinan Pondok Pesantren Ustaz Yakin, beliau Buya Dr. Zainal Gumudo. Kita doakan selalu semoga pondok pesantren kita ini biarlah dulu bertambahnya sesuai dengan bara santri masuk. Tidak nak panjang-panjang tambahnya dulu tadian. Cuman harapan awak setiap santri ka masuk sampai ratui ada je orang bagian tanah selalu itu. Kalau tambah aja ada dulu orang Muhammad bagian tanah aja. Kok langsung banyak, kok latih lo mencari banyak tuh oleh kata bangun. Tapi dengan seketek-seketek tanpa diketahui, bangun seketek situ, bangun seketek situ, bangun kiranya lah menjadi yang besar. Ya, jangan pikirkan terlalu banyak, tapi apalah seketek-seketek. Nah, itulah yang akan menjadi banyak. Itu pesan Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas rahimahullah. Kemudian seluruh guru-guru kami termasuk Al-Makarom tadi, guru kita yang baru saja memberikan butiran-butiran hikmah, nasihat. Kita doakan kepada Allah semoga dakwah beliau selalu direstui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa harapan ketua halaqah kita tadi? Nah, semoga beliau setiap acara kita kok pas di acara itu kosong belum beliau. Ada kesesuaian. Tujuh guru-guru kita dari yang lain, Guru Palito, Ko Saif, Ko Saiful, dan guru-guru kita lain dari pondok pesantren kita. Ada Engku Malin Mengkuto, Pondok Pesantren Nurul Yakin Rimbo Karanggo. Semoga nanti Rimbo Karanggo menjadi kota santri ya, kota santri. Alhamdulillah malam tadi telah dirancang ya, malam tang ya, dan dirancang santrinya ada sekitar 20 orang lebih. Lokal lado 3 lokal, kemudian lado tempat sholat jamaahnya, kemudian di belakangnya lado lo kalau panduan nanti di buku ada di belakang lagi suraunya. Alhamdulillah lah hadir lo malam tadi tokoh donatornya, uang tukang ngaliame. Alhamdulillah
malam lambu sindi aja udah beliau siap. Itu doakan namanya banyak laku. Dan sebagian daripada itu usah sebagian kecil, cukup sebagian besar saja diimpakkan untuk pesantren. Dan beliau termasuk donatur yang begitu tinggi perhatiannya ke agama, termasuk pondok pesantren. Dan seluruh jamaah kami yang tidak disebutkan satu persatu, baik bapak, baik ibu, santri, santriwati pondok pesantren kita yang ada di pesantren kita di Siko dulu ya, sangat banyak lo liku-likunya kemudian ya, hampir hidup mati jatuh bangun lo kok. Tapi alhamdulillah itu karena yang ditagaan tu adalah agama Allah, agama Rasulullah. Tentu kadang-kadang kita dites kita dulu. Sebab sesuatu kalau ndak dites kok murah lo jatuhnya. Dites sekian tahun. Alhamdulillah bertahap demi tahap, seiring santri, seiring belo bangunan ko lantai 3 nak yang awak ko lantai 3 bodoh. Itu lantai 3 disiapkan untuk lantai 3. Jadi inilah dima pondok pesantren wak lado banyak lantainya. Kenapa banyak lantainya? Karena memang kate itu tidak dijual orangnya. Ke samping ke kiri ke kanan ke suuk ke hidah tu lah dijual orang saya. Jadi itu diarang kalani lain marah tinggi. Iya tu. Sebenarnya kok dapat tak usah ditingkek, tapi memang kondisinya seperti itu yang bisa kita lakukan. Kita berharap majlis ini adalah sebagai saksi nanti untuk mempercapai kita masuk surga. Puji syukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang penting bagi kita adalah satu keyakinan awak bila kita menegakkan agama Allah, bila kita memperjuangkan agama Allah, yakin awak Allah Ta'ala itu akan membantu dengan caranya. Cuman jangan kita memakai sistematis, artinya langsung dibalik Tuhan kini, itu namanya pemaksaan. Ya, pemaksaan Tuhan malah tidak jadi deh Tuhan. Doa sewa malam-malam ke Tuhan. Enggak Tuhan waktu ya Allah ambo risiko kok salah niatmu tolong dibantuan, kok batuan niatmu tolong dibantu ya Allah. Niat untuk mendirikan pesantren, niat untuk mengajak umat hambamu, umat Nabi kesayanganmu untuk dibawa kepadamu ya Allah. Tolong ambo ya Allah. Acara kecil Tuhan, bodak satu-satu terleh ke Jawa kan. Jadi jangan agak-agakan Tuhan, kininya Tuhan, kininya atau Tuhan paling nak suku kalau disasak-sasakan itu. Tapi Tuhan kalau sarangnya bisa lebih cepat daripada yang awak inginkan dan lebih besar daripada yang kita impikan. Itu kalau awak Tuhan, acok-acok saja awak munajat. Ya, munajat dalam artian acok awak intim. Berdua-duaan dengan Tuhan itu dikala di mana manusia lain sibuk dengan mimpinya, kita sibuk dengan intimnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan awak. Yakin saja loh. Itu bila awak tidak yakin ya Tuhan hancur majelis. Kalau tidak ke Tuhan awak yakin lalu kesiale awak yang awak yakin ini. Dan yakinkanlah satu persatu dari ayat Al-Quran itu terjemahkanlah di dalam kehidupan. Oh iya kalau bantu agama Allah tuh iya ada yang barangkali 10 tahun dari Allah Ta'ala, ada yang barangkali 20 tahun, ada yang kontan, ada yang diansur kredit. Allah Ta'ala cara menolongnya. Nabi Musa 50 tahun doanya maka Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah itu. Nabi Ibrahim 2000 tahun menunggu, bahkan beliau telah meninggal, baru doa beliau dikabulkan.
yaitu dengan lahirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila keyakinan awak kepada Allah Ta'ala kokoh, bila keyakinan awak kepada Allah Ta'ala mantap, awak tak ada ragu. Apa pun awak jalani, awak tak kepecah, tak akan belah hati awak kepada Allah Ta'ala. Walaupun nampaknya topan, badai, angin kencang, tapi itu tidak akan memudarkan, memunahkan keyakinan awak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat salam kepada kekasih Allah Ta'ala, semoga pun jadi kekasih kita. Nabi itu gelarnya Habib. Habib terjemahan bisa dari dua sisi, yaitu orang yang mencintai dan orang yang dicintai. Nabi itu bukan saja dicintai, tapi dia juga mencintai. Maka tidak Habib. Nah, ini tidaklah mahbub, tapi satu kata dua makna. Kaya bahasa. Itulah Rasulullah kenapa dipanggilkan Habib. Karena Nabi bukan hanya sekedar dicintai, tapi juga mencintai. Nabi Muhammad adalah teladan. Jadi maka siapapun yang meneladani Nabi Muhammad, itu akan Allah berikan sekian persennya kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Semakin lengkap cara awak bernabi, semakin mantap, sempurna awak mengikuti Nabi, maka akan mengalirlah apa yang Allah alirkan kepada Rasulullah itu, baik syariatnya, thariqatnya, hakikatnya, dan ma'rifatnya. Bukan dari golongan awak saja sebagai manusia yang kenal Nabi. Mungkin kawan-kawan pernah mendengar ketika seorang kafir yang menjelek-jelekkan Nabi di mimbar, lalu ada yang wow yang marah. Berarti wow kok, you wow ndak kok ada. Banginya kalau ada saja orang meremehkan, melecehkan Nabi Muhammad, sekali lah dicakarnya ke orang tu. Tapi orang tu tak ngerti, bahkan nyo tambah ejeknya. Maka wawoko ndak noleh, ndak do kasih ampun deh. Nyo pacian liye tu nyo rangguan nyawa mati itu. Jadi makhluk seperti yang wak barangkali yang wak anggap apa namanya hina seperti itu, najis paling besar kayak itu, namun ketika Nabi yang diejek orang bangkitnya sampai langsung kontan yang membunuh orang yang mejek Nabi itu. Nah, ya. Nah, jadi awak yang sampai kalah lo dek. Dek makhluk tuh. Nah, tuh. Ya, makhluk seperti itu bisa begitu. Pokok makhluk seperti kita kok diam-diam saja kayak gitu. Baik, semoga kecintaan awak kepada Nabi semakin hari semakin bertambah. Nah, bagi yang lundape, itu lundape, awak pasti kepengen dimawa ada Nabi di dekat awak. Kepengen kan? Maka beberapa waktu di belakang ko, dalam sebuah keterangan dalam kitab Targhibul Mustaqim, yang mana kitab ko punyaan dari Syekh Nawawi Banten. Di situ ada diterangkan faidatun. Dijelaskanlah ada rajulun solih, seorang laki-laki yang soleh, minal malikiyah, dari mazhab maliki. Beliau mimpi dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu
Rasulullah memberikan sesuatu kepada beliau. Siapa orang yang mau membaca Astaghfirullah li abawai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 100 kali, Astaghfirullah li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 100 kali, 100 jumlahnya 200 kulla yaum, setiap hari. Maka kata Rasulullah, kuntu ma'ahu aina makan, aku akan selalu bersamanya dimanapun dia berada. Aku yang lawak sabuk-sabuk tadi tentang kelebihan Rasul, kini hadiah besar untuk awak dimawa, kamawa dimawa. Tampak tak tampak awak harus yakin bahwa Rasulullah itu hadir bersama awak taruh. Gimana kira-kira ada seseorang yang awak cintai, kamawa nyu selalu bersama awak. Tentu perasaan awak senang, itu gembira besar. Orang yang awak cintai malah ikut jawab taruh. Dan awak takuti yang awak cintai malah mengkhianati. Itu. Tapi Rasulullah akan selalu menemani awak. Sebenarnya diamalkan tak diamalkan, Rasulullah tu lah kasamu jawabnya taruhnya. Cuman perhatian atau enggak? Nah, itu beda tuh. Maka Nabi ku samu jawab taruh itu setiap wak beri salam ke Nabi, bahasanya tetap mukhatab. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu Allah cek, Rasul cek, bahasanya bahasa khitab, bahasanya mukhatabah tadi. Berarti Nabi itu di masa alam go, Nabi ada di situ. Cuma permasalahannya apakah Nabi itu lerindu awak, le suku awak, itu yang jadi pertanyaan. Ado sih ado, tapi ba'a. Sebagaimana Allah Ta'ala kau meliputi, nah, tapi Allah tuh perhatian nak awak. Allah tuh tertarik nak awak. Itu permasalahan. Ado awak bersama-sama, tapi terjadi pembiaran. Andaikan kebersamaan tu bersama-sama awak, dari dunia aku kan ada orang kaya, ada orang bansai. Cik dunianya, ciknya bumi. Tapi pertanyaan, ada orang kelaparan enggak? Ada. Menandakan apa tuh? Bersama-sama yuk, tapi kebersamaannya enggak ada. Andaikan bersama diiringi dengan kebersamaan, ada orang bansai, ada orang kelaparan. Nah, itu contoh. Bersama-sama lain dari dunia aku. Tapi neng kayu-kayu, neng bansai-bansai, neng sanang-sanang, neng marasai-marasai. Aneh enggak ada. Jadi wak tak inginkan itu. Wak inginkan Nabi yulah sama jawab, tapi yuk perhatian dan membimbing awak. Nah, melalui Astaghfirullah li abawai Rasulillah SAW. Artinya apa tuh? Aku minta ampunkan kepada Allah untuk kedua orang tua Rasul. Maka pun dikomentari oleh Syekh Nawawi Banten mengatakan, ini dalil bahwa kedua orang tua Nabi adalah mukmin. Itu kedua orang tua Nabi mukmin. Yang mengecehan kedua orang orang tua Nabi tidak mukmin itu yang tetangga sebelah tadi. Yang mengecehan lah jale kambing dikeceknya wow. Yo memang tak itu tak no. Utak wow itu tak no. Kalau tak kita sih makan kambing wak, kalaunya makan wow malah itu. Itu orang tuh kebiasaan nyebut memang itu pikirannya untuk. Apa kok berhenti dengannya lengkap? Apa kok berhenti dengannya banyak medianya? Oh media kan adanya namanya Aswaja TV, lagak kabu-kabu gambarnya mungkin KB-KB dolarnya mungkin seperti itu.
Tapi orang tu punya TV 9, 5 balik, banyak dengan macam hal, karena banyak dukungannya. Tapi bagi awak, dana bukanlah segalanya. Otomatis. Ya. Syukuri. Sia Raja Mongol yang terkenal itu sih. Suatu pejuang dari Mongolia yang bisa menaklukkan Asia Tenggara aku takluk. Siapa? Genghis Khan. Punya anak namanya Tulai. Tulai aku punya anak namanya Hulagu Khan. Atau nama-nama orang India apa modelnya. Ketikanya menaklukkan Baghdad tulak